Rahasia 3 pertanyaan. Pada masa permulaan Islam, ketika orang berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy semakin tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW dan pada perkembangan Islam yang pesat. Ketika itu di kota Yathrib, yaitu kota yang setelah Nabi berhijrah ke sana dinamakan Madinah, hidup sekelompok orang Yahudi yang jumlahnya cukup banyak. Mereka termasuk ahlul kitab karena mereka memiliki kitab Taurat. Akan tetapi, kitab Taurat yang ada di tangan mereka telah mengalami beberapa perubahan. Jadi tidak utuh seperti waktu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kaum kafir Quraisy mengirim utusan untuk menemui para pendeta Yahudi di Yathrib. Utusan itu menceritakan tentang munculnya Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan itu juga menceritakan bahwa Muhammad SAW mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Utusan kafir Quraisy itu berkata kepada para pendeta Yahudi, "Kalian adalah pemuka bangsa Yahudi. Kalian adalah ahlul kitab yang pertama. Kalian memiliki ilmu tentang kenabian yang tidak kami miliki. Maka beritahukanlah kepada kami apa pendapat kalian tentang Muhammad." Seorang pendeta Yahudi menjawab, "Cobalah kalian tanyakan 3 hal kepadanya. Tanyakanlah tentang sekelompok pemuda yang hidup pada zaman dahulu dan memiliki kisah menakjubkan. Lalu tanyakan kepadanya tentang lelaki gagah perkasa yang mengembara ke timur dan ke barat. Tanyakan pula kepadanya tentang ruh. Apakah ruh itu? Jika dia bisa menjelaskan yang pertama dan kedua, serta tidak menjelaskan yang ketiga, berarti dia benar-benar nabi." Utusan Quraisy itu pun kembali ke Mekah. Begitu sampai, mereka mengabarkan perkataan pendeta Yahudi pada pemuka kaum kafir Quraisy. Utusan Quraisy itu pun kembali ke Mekah. Begitu sampai, mereka mengabarkan perkataan pendeta Yahudi pada pemuka kaum kafir Quraisy. Lalu mereka bersama-sama menguji Rasulullah SAW dengan 3 pertanyaan itu. Untuk menjawab 3 soal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kahfi. Dengan surah Al-Kahfi itu, beliau menjawab 3 pertanyaan dengan tepat. Soal pertama dijawab dengan cerita tentang Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang memasuki gua karena melarikan diri dari kerajaan raja yang lalim, bengis lagi kejam. Anak-anak muda itu disertai seekor anjing. Mereka tertidur dalam gua lebih dari 300 tahun. Ketika bangun, mereka mendapati negerinya telah berubah total. Semua orang yang mengetahui kisah mereka merasa takjub. Rasulullah SAW menjelaskan kisah Ashabul Kahfi itu secara rinci dan jelas. Soal kedua, beliau jawab dengan kisah Dzulkarnain, seorang raja perkasa yang menundukkan banyak raja dan berkeliling ke dunia timur dan barat. Sampai akhirnya Dzulkarnain bertemu dengan kaum yang memintanya untuk membangun tembok pemisah antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj agar mereka aman dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sampai akhir kisah. Adapun pertanyaan mereka yang ketiga yaitu tentang ruh. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra
ayat 85. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan aku tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketiga pertanyaan itu dengan tepat, karena beliau mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika itu, banyak dari kaum kafir Quraisy yang percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang nabi utusan Allah, dan ajaran Islam yang beliau bawa benar-benar datang dari Allah. Akan tetapi, walaupun mereka mengetahui hal itu, tetap saja banyak orang kafir yang tidak mau beriman. Kekafiran mereka tak lain disebabkan karena rasa gengsi, angkuh, dan cinta pada dunia.